Hi, my name is Patricia Susanto from the Jakarta Consulting Group, and today we'll discuss about compensation in family business. Bagaimana menetapkan compensation and benefit bagi anggota keluarga? Apakah yang menjadi dasarnya? Oke, bagaimana caranya kita menetapkan compensation and benefit bagi anggota keluarga? Dan dasarnya apa? Sebenarnya, konsep compensation sama di mana-mana. Anggota keluarga, profesional, perusahaan terbuka, perusahaan tertutup, private, semuanya sama, yaitu fairness dan harus equitable. Nah, di perusahaan keluarga juga sama, yaitu kita harus menentukannya sesuai dengan job yang mereka emban. Posisi yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih tinggi otomatis mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Jadi itu yang dilakukan di perusahaan keluarga, tidak ada yang berbeda, semuanya sama dalam prinsipnya, tinggal nanti nilainya atau ada benefitsnya yang mungkin akan disesuaikan dengan kemampuan organisasi dan kondisi dari keluarga sendiri. Apakah sistem compensation and benefit yang diterapkan kepada anggota keluarga sebaiknya sama dengan non-anggota keluarga? Nah, itu adalah pilihan dari perusahaannya. Kadang-kadang kalau perusahaannya tidak terlalu besar, anggota keluarga mendapatkan plus. Karena sebagai anggota keluarga banyak tuh ekstra-ekstra yang tidak diperhitungkan. Misalnya kalau ada yang ulang tahun, yang menikah, dan yang lain sebagainya, biasanya mereka di-expect untuk memberikan lebih dibandingin dengan yang lain. Dan juga nanti kalau ada yang masuk rumah sakit dan lain sebagainya, bantuan-bantuan tersebut biasanya diminta ke anggota keluarga. Jadinya sehingga tidak mengganggu kas keluarga maupun kas perusahaan, ditambahkan di anggota keluarga sebagai benefits mereka. Tapi ada juga perusahaan keluarga yang mengatakan tidak perlu semuanya dianggap sama. Jadinya ini tergantung sekali kepada perusahaannya dan juga kepada anggota keluarganya. Semakin besar perusahaannya, biasanya semakin sama dengan non-anggota keluarga. Jadi keluarga dan non-anggota keluarga dianggap sama derajatnya. Begitu juga, ada juga perusahaan keluarga yang mengatakan kalau anggota keluarga harusnya malah bekerjanya kurang dapatnya kompensasinya. Nah, itu kita harus menimbang-nimbang lagi. Tapi secara umumnya saat ini perusahaan-perusahaan sudah menerapkan sistem yang sama antara anggota keluarga dan profesional. Seperti apakah sistem compensation and benefits bagi in-laws atau menantu? Oke, sistem compensation benefits bagi menantu ini sesuatu yang menarik. Tergantung menantu dianggap anggota keluarga inti atau tidak. Apakah dia mendapatkan benefits plus? Nah, benefits plus ini biasanya kita bilang adalah mobil, asuransi, dan lain sebagainya. Anggota keluarga biasanya mendapatkan premium sedikit dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Misalnya, contohnya, kalau yang lainnya dapat Avanza, profesional mendapatkan Avanza, anggota keluarga mungkin dapatnya Innova. Nah, ini apakah ada perbedaan seperti itu, dan apakah menantu-menantu ini full time atau hanya sifatnya membantu? Kalau dia full time, dikonsider lagi jumlahnya menantu banyak atau tidak, dan juga kontribusinya terhadap perusahaan keluarga. Jadi kembali lagi, semuanya dilihat dari kontribusi masing-masing individu ke dalam perusahaan keluarga itu sendiri, sehingga kita bisa menyamakan equitable tadi itu dan juga fairness. Seperti apakah contoh benefit yang sebaiknya diberikan kepada anggota keluarga? Nah, oke, tadi benefits yang biasa didapatkan oleh anggota keluarga adalah seperti biasa ya, basic, ada mobil, kemudian adalah insurance kesehatan. Biasanya mereka juga mendapatkan tambahan handphone, internet, dan biasanya juga adalah household. Household itu adalah keperluan rumah tangga yang biasanya dimasukkan ke dalam benefits di perusahaan juga. Nah, hal-hal ini yang kita lihat apakah masih ada equitability dan fairness-nya terhadap profesional lainnya. Jangan sampai terlalu benefitnya terlalu tinggi sehingga dianggap tidak layak untuk profesional lainnya atau anggota non-keluarga lainnya. Sekali lagi, yang penting itu adalah kalau di rumah misalnya punya mobil mewah, silahkan. Tapi kalau ke kantor, pakailah mobil yang memang sesuai dengan jabatannya. Jangan nanti yang jabatannya masih supervisor, yang
rekan-rekan lainnya adalah mobilnya Avanza, datang-datang dengan mobil yang super mewah. Nah, itu kan nggak enak ya dilihat. Kalau pas weekend, setelah office hour, silahkan. Itu kan memang fasilitas sebagai owner. Tetapi waktu misalnya next generation yang baru bergabung, nah sesuaikanlah juga dengan posisinya. Jangan pakai mobil terlalu mewah untuk canvassing dengan tim sales. Nah, disamakan dengan yang lain. Sehingga acceptability dari anggota keluarga oleh karyawan juga bisa dilakukan. Dan juga ada buy-in trust antara anggota keluarga dan juga antara non-anggota keluarga lainnya. Apakah kompensasi yang diberikan harus diselaraskan dengan pekerjaan anggota keluarga? Benar sekali, kompensasi diselaraskan dengan pekerjaan. Itu adalah prinsip utama dari compensation system ya. Di suatu perusahaan tidak melihat orangnya, kita melihat kursinya. Yang duduk di situ itu nomor 2. Kita menilai dulu kursinya ini pada jabatan ini nilainya berapa. Kemudian karena ada orang yang mungkin lebih memiliki qualification yang lebih, boleh mendapatkan benefits. Tapi nilai bangkunya dulu, nilai kursinya ini yang kita bobot dulu, dan kemudian kita berikan harganya berapa sih compensationnya. Jadinya untuk anggota keluarga juga sama. Kalau posisinya misalnya masih di level bawah atau untuk anak-anak yang baru masuk, jangan disamakan dengan level yang sudah di atas atau yang sudah bekerja selama 5 tahun atau 10 tahun. Jadi bukan karena status anak terus mendapatkan compensation yang sama, tapi dia mengkontribusikan apa dan dia bisa melakukan apa kepada perusahaan, itu yang kita beri nilai. Yang baru masuk, yang fresh grad, nggak bisa dapatnya lebih tinggi atau lebih kurang lebih sama dari yang sudah bertahun-tahun kontribusi kepada keluarga. Sekali lagi, kita itu tidak melihat apakah dia anggota keluarga atau tidak, tetapi bagaimana dia bergabung ke dalam perusahaan, memberikan kontribusi, dan kita menilai adalah kursinya bukan karena dia anak kita.